Selamat datang di channel Jejak Rasa, channel yang akan menceritakan kisah-kisah penuh haru dan kebahagiaan diabadikan. Kami menghadirkan cerita dewasa yang menyentuh hati, mengisahkan perjalanan hidup, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan setelah duka. Di sini, Anda akan menemukan kisah perjuangan, cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang menghangatkan hati. Karena setiap cerita bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuat Anda menangis, tersenyum, dan merenungi arti kehidupan. Jangan hanya membaca cerita, rasakan setiap jejaknya, subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru, like jika kisah ini menyentuh hati Anda, komentar untuk berbagi pengalaman dan perasaan Anda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak semua godaan datang dengan gemuruh yang menggelegar. Terkadang, ia hadir dalam bisikan halus di tengah keheningan malam, dalam tatapan yang terlalu lama bertaut, dalam jeda di antara kata-kata yang tak terucap. Godaan bisa muncul dalam bentuk yang lebih berbahaya, sesuatu yang tidak terasa seperti ancaman, tetapi perlahan merayap ke dalam hati, mengendap di sudut-sudut kesadaran yang paling sunyi. Aku tidak pernah berniat untuk terjebak dalam situasi ini. Tidak pernah terpikir bahwa hidup yang kujalani dengan tenang bisa berubah hanya karena satu senyum, satu percakapan di bawah cahaya remang, atau satu kehadiran yang terlalu sulit untuk diabaikan. Namun, disinilah aku berdiri di persimpangan di antara yang benar dan yang diinginkan. Ini bukan sekedar kisah tentang seorang wanita yang menggoda atau seorang pria yang tergoda. Ini adalah kisah tentang kesepian yang terlalu lama dibiarkan tumbuh, tentang hati yang mencari sesuatu yang telah lama hilang, dan tentang pilihan yang menentukan apakah kita akan tenggelam dalam godaan atau justru menemui diri kita yang sebenarnya. Dan dalam kisah ini, aku belajar bahwa tidak semua keinginan harus diwujudkan. Kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melangkah mundur, meskipun itu adalah pilihan yang paling sulit. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan kecil di komplek perumahan kami. Air mengalir deras di parit, gemericiknya berpadu dengan suara rintik hujan yang menghantam genting. Di balik kaca jendelaku yang berembun, aku berdiri diam, memperhatikan rumah di seberang. Rumah milik Anton dan Vina. Lampu di dalam rumah mereka masih menyala, meski malam sudah larut. Dari sela tirai yang sedikit terbuka, aku melihat Vina berdiri di dekat jendela kamarnya, meminum secangkir teh. Gaun sutra berwarna biru tua yang dikenakannya jatuh anggun di tubuhnya, menyatu dengan cahaya lampu kuning terang yang menerangi ruangannya. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tetapi garis-garisnya tetap terlihat jelas. Hidung yang mancung, bibir yang merah, serta mata yang tampak kosong, entah menatap keluar jendela atau sekedar melamun dalam pikirannya sendiri. Seharusnya aku mengalihkan pandangan. Seharusnya aku tidak membiarkan mataku terikat pada sosoknya yang begitu memikat. Namun, ada sesuatu dalam cara Vina berdiri di sana, dalam keheningan yang mengelilinginya, yang membuatku terpaku, seolah-olah ia menunggu sesuatu atau seseorang. Aku menarik napas panjang, mencoba menghilangkan perasaan aneh yang mengendap di dadaku. Anton, suami Vina, adalah pria yang baik dan pekerja keras, seringkali bepergian untuk urusan bisnis. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kota, meninggalkan Vina sendirian di rumah besar itu. Aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesepian. Aku telah mengalaminya sendiri sejak perceraian menghantam hidupku setahun lalu. Sepi bisa menjadi kawan yang menenangkan, tapi juga bisa menjadi lubang yang perlahan menelan segalanya. Akal sehat, harapan, bahkan batas-batas moral. Vina dan aku, meskipun tinggal bersebelahan, jarang berinteraksi lebih dari sekedar basa-basi di pagar rumah. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Tatapan Vina saat kami berpapasan terasa lebih lama dari yang seharusnya. Suaranya ketika menyapaku terdengar lebih lembut, dan seringkali aku menangkap senyum samar yang menggantung di sudut bibirnya. Senyum yang mengisyaratkan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Suatu siang, ketika aku sedang duduk di teras, Vina datang dengan langkah ringan. Hujan semalam telah membuat udara menjadi lebih segar, dan aroma tanah basah masih terasa di udara.
Teguh, aku butuh bantuan, katanya. Dengan nada suara yang nyaris seperti bisikan, ada sesuatu di loteng rumahku yang rusak. Bisa tolong kau perbaiki? Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Tentu, apa yang rusak? Aku tidak tahu. Tapi setiap malam aku mendengar suara aneh dari atas. Mungkin kayu yang mulai rapuh atau tikus. Ia tersenyum kecil. Aku tidak berani naik sendiri. Aku berdiri, mengusap tangan pada celana jeans yang kukenakan. Baik, ayo coba kita lihat. Rumah Vina selalu memiliki aroma yang khas, perpaduan antara bunga melati dan sesuatu yang lebih dalam. Lebih hangat, seperti kayu manis yang tersimpan lama dalam lemari kayu jati. Ketika aku memasuki ruang tamu, aku merasakan kehangatan yang berbeda dari rumahku sendiri, yang selalu terasa sepi dan dingin. Vina mengarahkanku ke tangga kecil yang menuju loteng. Aku akan menunggumu di bawah, katanya, bersandar di dinding dengan tangan terlipat di depan dada. Dan ketika aku menaiki tangga, aku bisa merasakan tatapannya yang tertuju padaku. Entah mengapa, ada sesuatu dalam cara ia berdiri di sana. Santai, namun penuh pengharapan yang membuat dadaku berdebar lebih cepat dari biasanya. Di atas loteng, aku memang menemukan beberapa papan kayu yang mulai rapuh. Mungkin penyebab suara-suara aneh yang Vina dengar. Aku berjongkok, memeriksanya dengan saksama. Sementara pikiranku terus melayang ke arah wanita yang sedang menungguku di bawah. Kau sering sendiri ya? Suara Vina tiba-tiba terdengar dari bawah. Aku tersenyum kecil. Meskipun ia tak bisa melihatku. Ya, sejak bercerai tahun lalu, aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, kau juga sering sendiri kan? Ada jeda sebelum ia menjawab, lalu ku dengar suaranya yang lebih pelan. Hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Anton terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kadang, aku merasa seperti hantu di rumah ini. Ada, tapi tak terlihat. Aku menelan ludah kata-kata itu. Meski sederhana, namun membawa makna yang begitu dalam. Aku tahu persis bagaimana perasaan itu. Menjadi seorang yang ada, tetapi tak benar-benar diperhatikan. Saat aku turun dari tangga, aku menemukan Vina masih berdiri di tempat yang sama, menatapku dengan mata yang sulit untuk dibaca. Angin dari jendela yang terbuka membuat helayan rambutnya sedikit berantakan, tetapi ia tidak peduli. Aku tahu aku harus pergi. Aku tahu ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Namun, sesuatu dalam tatapan Vina menahanku di tempat, dan dalam diam, sesuatu mulai berubah di antara kami, sesuatu yang sama, namun begitu nyata. Kata-kata Vina masih terngiang di kepalaku saat aku turun dari loteng. Kadang, aku merasa seperti hantu di rumah ini. Ada, tapi tak terlihat. Kalimat itu seolah menggema dalam pikiranku, menelusuri sudut-sudut gelap di hatiku yang sudah lama terkunci. Aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang. Menjadi sosok yang hadir tetapi tak diperhatikan. Ketika kakiku menginjak lantai, aku mendapati Vina masih berdiri di tempat yang sama, bersandar di dinding dengan satu tangan memegang cangkir tehnya yang hampir kosong. Matanya menatapku dengan sorot yang sulit diartikan. Campuran antara kesedihan, kelelahan, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak ingin ia akui. Kau tahu Teguh, katanya pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan di tengah keheningan rumahnya yang luas. Kadang aku berpikir, bagaimana rasanya menjadi seseorang yang benar-benar diinginkan. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat udara di antara kami terasa lebih berat, lebih syarat dengan makna yang belum terucap. Aku tahu ini saatnya pergi. Aku bisa merasakan bahaya yang mengintai dalam setiap kata yang diucapkannya. Dalam cara ia menatapku, dalam caranya berdiri begitu dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut dan memabukkan. Namun, tubuhku tetap diam di tempat. Vina, aku akhirnya membuka suara, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku rasa kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Ia tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawa itu. Terlalu keras. Ia menggeleng pelan, atau mungkin aku hanya mulai lelah berpura-pura. Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. Tetapi sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, suara mesin mobil terdengar dari luar.
Aku refleks melirik ke arah jendela dan melihat lampu depan. Mobil Anton menyala di pekarangan. Aku mundur selangkah, tiba-tiba merasa canggung. Anton pulang, gumamku, lebih kepada diri sendiri. Vina tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Ia hanya meminum sisa tehnya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ya, katanya singkat, lalu menaruh cangkirnya di meja dengan gerakan lambat. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengembalikan suasana menjadi lebih normal. Baiklah, aku sudah memeriksa loteng. Ada beberapa kayu yang mulai rapuh. Sebaiknya segera diperbaiki. Vina mengangguk, lalu tersenyum tipis. Terima kasih Teguh. Suaranya kembali terdengar lembut. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia mengucapkannya. Aku merasa lega ketika Anton masuk ke dalam rumah beberapa detik kemudian, membawa serta udara dingin dari luar. Ia tampak lelah. Dasinya sudah longgar, dan matanya sedikit merah seperti kurang tidur. Hei, Teguh, sapanya sambil menepuk pundakku. Apa kabar? Aku membalas sapaan itu dengan senyum ramah. Baik, aku baru saja membantu Vina memeriksa loteng. Anton mengangguk tanpa banyak bertanya, lalu berjalan menuju dapur. Aku bisa melihat Vina mengikutinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara kasih sayang yang memudar dan harapan yang hampir pudar. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, pikiranku terus dipenuhi oleh Vina, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena kesedihan yang tersembunyi di balik senyumannya. Karena cara ia berbicara seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Aku ingin mengabaikan perasaan ini, ingin meyakinkan diriku bahwa aku hanya tetangga yang kebetulan mendengar keluh kesah seorang wanita kesepian. Namun, aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ada sesuatu yang lebih dari itu, dan itu yang membuat semuanya menjadi berbahaya. Sejak malam itu, aku mulai lebih sering memperhatikan Vina, bukan karena aku ingin, tetapi karena aku merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kami. Setiap kali kami bertemu di halaman atau di jalan menuju pasar, ada percakapan singkat yang terasa seperti tarian di atas api, tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak cukup jauh untuk benar-benar aman. Ada saat-saat ketika aku ingin bertanya lebih dalam, ingin memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Tetapi aku menahan diri. Aku tahu betul bahwa beberapa pertanyaan lebih baik tidak diajukan, karena jawabannya bisa membawa kita ke tempat yang seharusnya tidak kita tuju. Namun, segalanya berubah ketika aku menerima pesan darinya suatu malam. Temui aku di taman belakang rumahku, tengah malam. Aku membaca pesan itu berulang kali, merasakan ketegangan yang merayap di dadaku. Ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang salah. Ini bisa menghancurkan semuanya. Namun, saat malam semakin larut, aku tahu aku tidak bisa mengabaikan pesan itu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Sejak malam di loteng itu, sesuatu berubah antara aku dan Vina. Awalnya, aku mencoba mengabaikan semuanya, meyakinkan diri bahwa itu hanya percakapan biasa antara dua orang dewasa yang kebetulan merasa kesepian. Namun, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Setiap kali aku melewati rumahnya, mataku selalu mencari sosoknya. Dan saat aku menemukannya, entah itu di teras, di taman, atau di balik jendela, ada ketegangan halus yang menggantung di udara. Kami jadi lebih sering bertemu, meski tanpa rencana. Kadang di pagi hari saat aku membeli kopi di warung dekat rumah, aku menemukan Vina juga ada di sana, duduk di bangku kayu sambil membaca buku kecil yang tampak sudah usang. Kadang di sore hari, ketika aku berjalan-jalan di sekitar komplek, aku melihatnya berdiri di halaman rumahnya, menyiram tanaman dengan gerakan yang lambat dan tanpa semangat. Tanaman tidak akan tumbuh jika hanya disiram dengan setengah hati. Aku pernah berkomentar suatu sore. Vina menoleh dan menatapku beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. Begitu juga dengan manusia teguh, katanya, sebelum kembali menatap bunga-bunga yang tampak layu di bawah sentuhan tangannya. Setiap interaksi kecil itu membuat sesuatu di dalam dadaku semakin sulit untuk ditepis. Vina bukan hanya wanita cantik yang kesepian. Ia seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Seseorang yang perlahan-lahan tenggelam dalam kehampaan. Dan tanpa kusadari, aku mulai peduli. Lebih dari yang seharusnya, hingga suatu malam,
Pesan itu datang lagi. Temui aku di taman belakang rumahku, tengah malam. Aku menatap layar ponsel cukup lama, merasakan jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ini bukan lagi kebetulan atau pertemuan tanpa sengaja. Ini adalah ajakan. Sebuah langkah yang jelas menuju sesuatu yang berbahaya. Aku bisa saja mengabaikannya, bisa saja pura-pura tidak membaca, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya duduk diam di tepi ranjang, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Sementara hatiku dipenuhi dengan pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Dan saat jarum jam menunjukkan jam 11:55 malam, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa tidur tanpa mengetahui apa yang Vina inginkan dariku. Aku keluar dari rumah dengan langkah pelan, memastikan tidak ada tetangga yang melihat. Hujan rintik turun perlahan, membasahi jalan setapak di antara rumahku dan rumah Vina. Aku berjalan melewati pagar samping, menyusuri jalan kecil yang mengarah ke taman belakang rumahnya. Vina sudah menunggu di sana, berdiri di bawah pohon besar yang daunnya bergemerisik tertiup angin malam. Cahaya bulan yang redup membuat dirinya tampak samar, tetapi aku bisa melihatnya dengan cukup jelas. Gaun panjang berwarna krem yang jatuh lembut di tubuhnya, rambutnya yang tergerai berantakan, dan matanya yang memandangku dengan sorot yang sulit untuk diartikan. Aku berhenti beberapa langkah darinya, merasakan udara dingin malam menyelusup ke kulit. "Vina," suaraku terdengar lebih pelan dari yang aku maksudkan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya menatap langit. "Aku lelah teguh," katanya akhirnya. Suaranya bergetar pelan. "Lelah menunggu, lelah berharap, lelah merasa seperti orang asing di rumahku sendiri." Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. "Kau bisa berbicara dengan Anton. Kau bisa mengatakan apa yang kau rasakan." Laras tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan di sana. Berbicara? Aku sudah mencoba. Bertahun-tahun aku mencoba. Tapi ada hal-hal yang semakin lama aku coba perbaiki, justru semakin hancur. Aku menatapnya dalam diam, memahami maksudnya. Pernikahan yang sudah retak, hubungan yang perlahan-lahan menjadi kosong. Aku tahu rasanya. Aku pernah mengalaminya. Vina melangkah mendekat, dan aku bisa merasakan panas tubuhnya meskipun ada jarak tipis di antara kami. "Aku tidak ingin merasa sendirian malam ini, Teguh," bisiknya. "Hanya malam ini." Aku menelan ludah, merasakan tubuhku menegang. Ini adalah batas. Ini adalah titik di mana satu langkah kecil bisa mengubah segalanya. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, bisa merasakan udara di antara kami yang semakin menipis. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin memberikan jawaban yang benar, tetapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokanku. Vina berdiri begitu dekat. Matanya yang berkilau di bawah cahaya bulan seakan memintaku untuk tenggelam ke dalamnya. Namun, di dalam dadaku, ada sesuatu yang berteriak. Aku memejamkan mata sesaat, lalu mengambil satu langkah mundur. "Vina," kataku pelan, memastikan setiap kata terdengar jelas. "Ini bukan tentang malam ini tentang besok, dan hari-hari setelahnya." Vina terdiam. Aku bisa melihat bagaimana kalimat itu memukulnya. Bagaimana ia mengerti bahwa aku bukan menolak karena tidak menginginkannya, tetapi karena aku tahu ini bukanlah solusi. Ia menghela napas, lalu tersenyum kecil. Senyum yang dipenuhi dengan kepedihan. "Kau pria baik, Teguh," katanya akhirnya. "Mungkin terlalu baik." Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi awal, tetapi juga bisa menjadi akhir. Di belakangku, aku tidak mendengar langkahnya mengejarku, dan aku tahu, malam itu, aku telah membuat pilihan yang benar. Meskipun itu tidak pernah mudah, karena sebetulnya, aku juga menyukainya. Aku berjalan pulang dengan langkah berat, meninggalkan Vina berdiri sendirian di taman belakang rumahnya. Angin malam masih berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan yang belum sepenuhnya menguap. Namun, di dalam dadaku, ada badai yang berputar tanpa henti. Aku tahu bahwa aku telah membuat pilihan yang benar, setidaknya dari sudut pandang moral. Tapi mengapa rasanya begitu menyakitkan? Mengapa ada bagian dalam diriku yang menyesali langkah mundur yang kuambil?
Ketika aku tiba di rumah, aku menutup pintu perlahan dan bersandar di sana, mengatur napas yang terasa berat. Bayangan Vina masih tertanam jelas di pikiranku. Tatapan matanya yang penuh harap, suaranya yang bergetar, dan senyumnya yang dipenuhi kepedihan. Aku merasakan sesuatu yang asing, perasaan yang lebih dalam dari sekedar ketertarikan fisik. Aku peduli padanya, dan itulah yang membuat semuanya menjadi jauh lebih sulit. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan kembali normal. Bahwa keesokan harinya aku akan bangun, menjalani hari seperti biasa, dan perlahan melupakan perasaan yang mulai tumbuh tanpa kendali ini. Namun, hati tidak bekerja seperti itu. Aku memikirkan Vina, tentang bagaimana ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri, tentang bagaimana ia mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh suaminya. Aku memikirkan Anton, pria baik yang bekerja keras untuk keluarganya, tetapi entah sadar atau tidak, telah membiarkan jarak itu tumbuh di antara mereka. Dan aku juga memikirkan diriku sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku hanya terjebak dalam perasaan kasihan? Atau apakah aku sebenarnya mencari sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku sendiri? Pikiran itu terus berputar, membuatku tetap terjaga, hingga fajar perlahan menyingsing di balik jendela. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Aku dan Vina masih bertemu sesekali, tetapi ada sesuatu yang berubah. Kami masih saling menyapa di halaman rumah, masih bertukar senyum saat berpapasan. Tetapi ada ketegangan yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Mungkin karena kami berdua tahu bahwa kami telah mencapai batas, bahwa ada sesuatu yang hampir terjadi malam itu, sesuatu yang bisa mengubah segalanya, dan mungkin kami berdua juga tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Suatu sore, saat aku keluar untuk menyiram tanaman, aku melihat Laras berdiri di teras rumahnya. Matanya bertemu dengan mataku hanya sebentar, sebelum ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, seolah berusaha menghindari sesuatu yang tidak ingin dihadapi. Aku menarik napas panjang, merasakan sesuatu yang mirip dengan kehilangan. Tapi takdir seringkali memiliki cara sendiri untuk mempermainkan kita. Suatu malam, aku terbangun karena suara ribut dari rumah sebelah. Aku bangkit dari ranjang dan berjalan ke jendela, lalu melihat Anton keluar dari rumah dengan wajah tegang. Ia berjalan menuju mobilnya dengan langkah cepat, menutup pintu dengan kasar, lalu melaju pergi tanpa menoleh ke belakang. Dari balik tirai jendela, aku melihat Vina berdiri di ambang pintu. Tubuhnya sedikit gemetar, tanpa berpikir panjang. Aku keluar rumah dan berjalan ke arah rumahnya. "Vina," panggilku pelan. Ia menoleh dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Tetapi ia cepat-cepat menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Teguh," suaranya terdengar lemah. "Apa yang terjadi?" tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebaknya. Vina tersenyum miris. Pertengkaran lama yang akhirnya meledak. Katanya, "Anton, dia akan pergi untuk sementara waktu." Aku menatapnya, mencari sesuatu di balik kata-katanya. "Kau baik-baik saja?" Ia menghela napas, lalu mengangguk. Aku sudah terbiasa. Tetapi dari caranya berkata-kata, dari caranya berdiri di sana dengan tangan yang sedikit gemetar, aku tahu bahwa ia tidak benar-benar baik-baik saja. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin menawarkan kata-kata yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Tetapi aku tahu bahwa tidak ada kata yang benar-benar bisa mengobati luka seperti ini. Jadi aku hanya berdiri di sana untuk menunggu. Setelah beberapa saat, Vina melangkah mendekat, dan untuk pertama kalinya sejak malam di taman belakang itu, ia tidak mencoba menyembunyikan perasaannya. "Aku lelah teguh," katanya, suaranya hampir seperti bisikan. "Aku lelah merasa sendirian." Aku mengerti maksudnya. Aku mengerti bahwa ini bukan lagi sekedar tentang kesepian atau pencarian pelarian sementara. Ini lebih dari itu. Dan saat aku menatapnya malam itu, aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan lagi. Pilihan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara Anton yang biasanya terdengar di rumah sebelah. Tidak ada langkah kaki beratnya yang sering terdengar melewati teras. Hanya ada Vina
berdiri di hadapanku dengan sorot mata yang menunjukkan segala ketakutan dan kesedihannya. Aku bisa merasakan bagaimana dinding pertahanan dalam dirinya mulai runtuh. Bagaimana selama ini ia berusaha bertahan, menjaga segala luka tetap tersembunyi di balik senyum dan kata-kata yang terukur. Namun, kini semuanya terbuka begitu saja di hadapanku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi teguh. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku sudah mencoba, aku sudah menunggu, aku sudah bertahan, tapi semua itu terasa sia-sia. Aku menatapnya dalam diam, berusaha memahami semua rasa sakit yang ia pendam. Aku bisa merasakan bagaimana perasaan di antara kami telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikan. Lebih dari sekedar kesepian yang ingin diisi. Ini bukan lagi tentang malam ini tentang hidup yang telah lama terasa kosong. Ia melangkah lebih dekat, dan aku tidak bergerak. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, bisa mencium aroma lembut parfumnya yang bercampur dengan udara malam yang dingin. Aku hanya ingin merasa hidup kembali, katanya pelan. Matanya menatapku penuh harap. Aku menelan ludah, merasakan dadaku berdesir dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu aku bisa saja menyerah pada momen ini, membiarkan diriku tenggelam dalam segala ketertarikan yang sudah lama ku pendam. Tapi aku juga tahu bahwa itu bukan jawaban. Aku mengangkat tangan, menyentuh bahunya dengan lembut. Vina, kau tidak membutuhkan seseorang untuk membuatmu merasa hidup. Kau hanya perlu menemukan kembali dirimu sendiri. Ia terdiam. Matanya mencari-cari sesuatu dalam tatapanku. Mungkin harapan. Mungkin jawaban yang berbeda. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Suaranya hampir patah. Aku tersenyum kecil. Meskipun di dalam dadaku ada rasa sakit yang tidak bisa kujelaskan. Mulailah dari dirimu sendiri. Jangan mencarinya pada orang lain. Jangan mencarinya padaku. Laras menunduk, menghela napas panjang. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menghantamnya. Bagaimana ia mulai memahami bahwa aku tidak menolaknya karena aku tidak peduli. Justru karena aku peduli. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan arah. Bagaimana rasanya mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di dalam diri. Tapi aku juga tahu bahwa apapun yang dibangun dari kehampaan tidak akan bertahan lama. Vina, kataku pelan, memastikan ia benar-benar mendengarkan. Jika kau benar-benar ingin bahagia, kau harus menemukannya dengan caramu sendiri, tidak dengan lari ke pelukan orang lain, tidak dengan mencari pelarian yang hanya sementara. Ia menatapku, dan aku bisa melihat air mata yang menggenang di sudut matanya. Kau benar, katanya akhirnya. Tapi itu jauh lebih sulit daripada yang kukira. Aku mengangguk. Ya, tapi itu satu-satunya cara yang benar. Kami berdiri dalam keheningan cukup lama, membiarkan angin malam membelai wajah kami, membiarkan segala emosi yang mengalir dalam dada kami mereda perlahan. Vina akhirnya tersenyum kecil. Meskipun senyum itu masih menyimpan kesedihan, aku tidak tahu harus berterima kasih atau membencimu sekarang. Katanya dengan nada sedikit bercanda. Aku tertawa. Pelan, kau akan tahu nanti. Ia menghela napas, lalu mengusap wajahnya. Aku akan mencoba. Katanya, meskipun aku bisa merasakan ketakutan dalam suaranya. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi aku akan mencoba. Aku mengangguk, lalu mengambil langkah mundur. Itulah yang terpenting. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Vina bukan sebagai wanita yang menggoda atau seseorang yang mencari pelarian. Aku melihatnya sebagai seorang wanita yang sedang berjuang menemukan dirinya sendiri, yang sedang berusaha memahami bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan dalam sosok orang lain, tetapi dalam dirinya sendiri. Dan aku tahu, meskipun malam ini berakhir dengan perpisahan, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berarti. Beberapa hari kemudian, aku melihat Vina di halaman rumahnya. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Tidak lagi ada sorot mata yang selalu mencari sesuatu. Tidak lagi ada kesedihan yang begitu mencolok. Ia melihatku, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan cara yang berbeda. Bukan senyum yang dipaksakan. Bukan senyum yang menyembunyikan luka, tetapi senyum seseorang yang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Aku membalas senyumannya, lalu kembali masuk ke dalam rumahku. Aku tahu bahwa perjalanan Vina masih panjang, bahwa ia masih akan menghadapi hari-hari sulit, tapi aku juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama. Dan aku
Aku merasa damai. Aku tahu, aku telah membuat pilihan yang benar. Tidak semua kisah harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk seseorang bukanlah mencintai mereka dalam cara yang mereka inginkan, tetapi membantu mereka menemukan cinta dalam diri mereka sendiri. Dan itulah yang telah kulakukan untuk Vina. Kehidupan seringkali membawa kita pada persimpangan yang sulit, tempat di mana hati dan logika bertarung tanpa ada pemenang yang jelas. Kadang, kita tergoda untuk mengikuti apa yang terasa benar pada saat itu, tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi ada kalanya, pilihan terbaik bukanlah yang paling mudah, melainkan yang paling benar. Vina dan aku bukan dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Bukan sepasang kekasih yang akhirnya menemukan akhir bahagia dalam pelukan satu sama lain. Kami hanyalah dua jiwa yang bertemu di tengah badai, saling memberi cermin untuk melihat diri kami yang sebenarnya. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawanya setelah ini. Aku hanya berharap, di setiap langkah yang ia ambil, ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, tetapi menemukannya dalam dirinya sendiri. Dan aku belajar sesuatu yang berharga, bahwa cinta bukan selalu tentang memiliki. Kadang, cinta adalah tentang melepaskan, tentang mengarahkan seseorang ke jalan yang lebih baik, meski itu berarti kita tidak akan berjalan bersamanya. Malam itu, aku memandang rumah di sebelahku untuk terakhir kalinya sebelum menutup jendela, bukan untuk menutup perasaan, tetapi untuk membuka lembaran baru, karena dalam hidup, tidak semua kisah harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang, perpisahanlah yang justru mengajarkan kita arti cinta yang sesungguhnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.